Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Wadah Bekesah. Ya, tentunya ini tempat orang yang insya Allah berfaedah. Dan malam ini aku ketemu ataupun kedatangan tamu yang sangat spesial, anak muda yang sangat memiliki prestasi yang banyak sekali. Prestasinya sangat istimewa ya, bukan hanya di daerah tentunya, bahkan ke nasional. Orangnya aktif dan juga memiliki progres yang sangat istimewa dan juga luar biasa. Tentunya beliau ini seorang mahasiswa di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan di jurusan PKN ya, luar biasa. Beliau adalah Bang Khalid. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Luar biasa. Tentunya gue pengen kenalin dulu ya, kenalin beliau ini selain aktivitasnya ini sebagai mahasiswa, aktif ke organisasi ya. Organisasi yaitu ada di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, di BEM juga ya. Pokoknya banyak sekali teman-teman. Ini gue suka gitu dengan model-model anak muda seperti ini gitu kan, kreatif, kemudian banyak sesuatu hal yang dipikirkan ya kan. Dan tentunya seusia beliau, anak muda yang begini sangat istimewa. Dan tentunya malam ini kita akan berbicara tentang bagaimana tata cara ataupun strategi agar kita bisa masuk ke dalam perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi negeri. Nah, karena teman-teman, Bang Khalid ini beliau masuk di perguruan tinggi negeri yaitu di Universitas Mula Warman lewat jalur seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri ataupun SBMPTN. Dan menurut gue sih ya, SBMPTN itu tidak semudah dengan senam PTN ya. Karena kalau senam PTN itu kita mengandalkan, kalau gue dulu mengandalkan nilai, kita cuma mengajukan raport dan lain sebagainya. Udah faktor X lah ya, faktor X bagaimana Tuhan aja, walaupun kita ada hal-hal yang mendukung ketika tinggal kuatin doa dan sebagainya. Namun kalau SBMPTN ini sesuatu yang menurut gue tidak boleh kita hanya sekedarnya, harus ada persiapan ya. Nah malam ini ya, pada kesempatan kali ini gue akan nanya nih ke beliau bagaimana tata cara ataupun strategi untuk masuk di perguruan tinggi lewat jalur SBMPTN. Gimana Bang nih, ceritanya gimana? Oke, selamat malam ya, karena ini malam. Namun kapanpun teman-teman mendengarkan, untuk masuk jalur SBMPTN pertama kita harus tentukan dulu kemampuan diri, ya kan? Karena misal nih kemampuan diri kita, ya kadang orang bilang itu pesimis, tapi dalam hidup optimis boleh, tapi harus tetap rasional. Kita harus mengukur kemampuan diri kita, objektifnya, rasionalnya masuk yang mana. Sama kemudian kalau saya dulu ngukur dari tingkat alumni. Alumni kita ini lebih banyak masuk mana? Karena yang saya tahu dari guru BK saya, semakin banyak alumni yang masuk di dalam satu universitas, dalam satu fakultas itu, atau bahkan dalam satu jurusan tersebut, maka peluang adik-adiknya ini nanti masuk ke situ juga semakin besar. Oh gitu. Nah, jadi dulu Bang, kalau boleh cerita, saya itu malah ditolak SN. Nilai saya rasa sudah pas nih. Selama SMA nggak lepas 3 besar. Kemudian banyak sertifikat daerah maupun nasional. Jadi pede lah ya. Pede, merasa superior, merasa wah di atas angin nih. Dibanding teman-teman saya lolos nih pasti. Saya ngambil ilmu pemerintahan kan di Unmul dan ternyata nggak lolos. Ya. Itu hikmahnya jangan sombong dulu. Hikmahnya jangan sombong dulu ya. Karena kalau sudah sombong gitu, pas gagal sakit hati banget. Ngerasa wah saya ini hebat nih. Betul. Tapi ternyata di situ saya ngerasa harus bangkit deh. Nggak boleh terlalu kecewa, masih ada SBM. Nah, karena gagal SN ini begitu menyakitkan bagi saya, maka saya harus menyiapkan SB. Saya harus menyiapkan, maka saya cari lagi nih. Saya buka. Ketika itu datangin. Jadi kalau buat kalian teman-teman anak-anak SMA pasti bingung nih kelas 3. Maka rajin-rajin nongkrongin ruang BK. Rajin-rajin konsultasi sama guru BK, nongkrongin aja guru BK, Bu, universitas mana aja nih lagi yang buka? Bu, kapan jadwal SBM? Bu, ada jurusan apa aja? Tanya semuanya sama guru BK. Pokoknya bikin pusing guru BK, karena ini momen penting kita masuk guru BK bukan karena kita dihukum. Iya, betul. Ini adalah momen kita melanjutkan perjuangan kita. Nah, tanya dari situ saya dapat jawaban grade-grade dari masing-masing fakultas, dari masing-masing universitas.
kemudian itu kuota tuh kadang guru BK juga buka, dia ngeliatkan nih kuota di ilmu pemerintahan, nih kuota di fakultas ini, jurusan ini ada kuotanya masing-masing. Jadi misal saya ngelihat SBMPTN untuk PPKN itu kuotanya ada 80%. 80% ya. Kemudian juga dilihatkan mana fakultas yang banyak peminatnya. Artinya kalau banyak peminatnya lebih banyak saingannya. Betul. Nah, di situ teman-teman tinggal pikirkan, teman-teman ingin berjuang di yang mana? Di bagian yang sedikit peminatnya, namun peluangnya besar itu kan ada. Kemudian ada yang sedikit kuotanya, namun peminatnya besar, itu ada artinya sedikit peluang kita bisa masuk ke situ. Tapi ya itu momen awal, cara paling pertama, tips pertama untuk kalian tuh tidak buta, karena ada orang merasa semangat saja, ya ngerasa semangat, aku semangat nih, yang penting berjuang, tapi dia nggak tahu ada yang seperti itu ternyata. Nah, setelah tahu itu, kemudian kalian tentukan pilih yang mana. Setelah sudah tentukan, tanya lagi sama guru BK, Bu, ini nanti SBMPTN-nya materi-materinya apa aja? Tanya. Siapa lagi yang mau kita tanya gitu kan, selain kakak tingkat kita. Kalau kita tidak ada kakak tingkat, maka kita tanya guru BK. Nanti kalau sudah tanya guru BK, baru persiapan. Tips yang selanjutnya, kalau punya uang berlebih, ikutin training SBMPTN, kayak tryout gitu ya. Tryout, ikutin kalau punya uang lebih. Iya kan, iya, kalau merasa punya uang lebih, ikutin tuh. Kalau nggak punya uang gimana nih? Kalau nggak punya uang ya belajar sendiri. Ya, belajar sendiri atau dekatin teman yang punya uang. Oh iya. Suruh dia tryout kan. Nah, nanti soalnya kadang biasanya dibawa pulang. Nah, ambil tuh. Oh, luar biasa ya. Ini cerdas banget nih, betul, triknya keren banget nih. Iya ya. Jadi kan kadang ada tuh yang kaya malas kan, suruh aja dia ikut. Betul. Nanti soalnya kita yang ambil, baru kita pelajari lagi. Luar biasa ya. Iya, itu salah satu trik. Nah, setelah itu jangan lupa minta doa dari orang tua, minta doa dari guru. Pokoknya semua orang kita mintain doa, karena kita nggak tahu doa yang mana yang nyangkut nih. Betul. Ya kan? Minta doa, habis itu rajin-rajin lah ibadah. Jangan juga karena hal seperti ini baru rajin. Iya. Tapi daripada tidak sama sekali, nggak apa-apa ya. Betul juga sih. Daripada tidak sama sekali, ya sudahlah. Ada momen di situ kita mendekatkan diri kepada Tuhan kita masing-masing. Setelah itu pastikan ketika nanti momen ujian, karena dulu saya belum masa corona ya. Jadi ya ujiannya di tempat, offline istilahnya. Jadi pastikan semua peralatan kita itu lengkap. Ya, apa ya saja yang dibutuhkan itu pastikan lengkap di malam hari. Pastikan malam hari kita sudah tenang, ya, tenang pokoknya. Sudah tenang, kemudian besok pastikan bangun, jangan sampai terlambat. Karena soal itu banyak gitu. Banyak, kemudian ketika sudah mengerjakan, nanti kerjakan dulu yang mudah. Kalau di masa saya, kata guru BK saya, apabila kita mengerjakan dan ternyata itu salah, justru akan minus dapatnya. Ya kan, kalau tidak dikerjakan sama sekali, kalau tidak salah 0. Ya kan, kalau betul baru dapat poin. Nah, makanya kalau saya lebih baik ketika itu saya kerjakan dulu yang mudah, baru ke yang susah. Kita yang maksimalkan waktu yang susah gitu ya. Terus maksimalkan, misal waktu 2 jam, maksimalkan 2 jam. Jangan merasa sudah langsung mau tinggalkan. Karena terkadang ketika kita merenung ada inspirasi atau ilham yang masuk. Oh iya, aku ingat kan jawabannya ini. Salah berarti ini. Terkadang ketika kita sambil merenung menunggu waktu habis, kadang masuk tuh momen-momen seperti itu. Nah, setelah selesai baca lagi. Karena kita baca-baca lagi, setelah kita betul-betul yakin, baru kita serahkan, kita tinggalkan. Setelah itu ya berdoa aja lagi sambil menunggu, berharap semoga Allah meluluskan kita. Itu gue banget tuh ya. Kalau gue itu kalau udah selesai ya, udah selesai, pokoknya selesai soal, pokoknya udah bismillah aja dah, gue mah yakin dah gitu. Tapi dari yang Bang Khalid tadi sampaikan, apa ya, gue tertarik di kalimat yang di awal tadi ya, bagaimana memang kadang-kadang kita itu merasa jadi Superman ya, atau superhero ya. Seperti kan, apalagi kalau model-model orang-orang kayak Bang Khalid, dulu juga saya punya pengalaman kayak gitu. Dengan aktif banget kita kan di sekolahan, sertifikat banyak, kemudian pede banget. tembus nah gitu kan. Nah, begitu nggak lolos di senam PTN, jadi drop ya pasti. kan, down ke drop, aduh jadi bingung. Sudahlah, nggak usah kuliah lagi gitu. Ini kira-kira Bang Khalid,
sampean kan pernah mengalami di Iya, titik itu. benar. Itu gimana? Karena kemarin jujur ya, gue sendiri banyak sekali orang-orang yang ngechat ke gue ya, bahwa bang gimana bang, udahlah aku udah nggak diterima, pokoknya macam-macam lah gitu kan, karena gue nggak benar. lolos SNMPTN. Gimana? Gue bilang ya mungkin rezekimu ada di SBMPTN. Gue cuma jawab kayak gitu. Nah kira-kira Bang Khalid sendiri yang mengalami itu gimana? Kasih tahu dong ke adik-adik kita yang nggak lulus SNMPTN. Karena kan kita masih punya benar. ada untuk masuk ke perguruan tinggi itu kalau tidak salah ada 3 ya. Ada 3 ya, ada SNMPTN, SBMPTN sama SM ya. Iya, mandiri. Siapa tahu yang sudah terlambat di SBMPTN udah ketinggalan daftar, bisa. Dengan kita melihat video kita hari ini bisa bangkit lagi sehingga dia mau daftar di SNMPTN. Itu gimana Bang Khalid? Oke. Karena dulu saya ngerasa wah, saya ini jago. Saya nganggap pintar lah di sekolah. Kemudian juga prestasi banyak, kemudian nggak lolos SN tuh kayak ngerasa ini anaknya biasa-biasa aja kok yang lolos ya. kita kan ngerasa kayak kok kurang ajar ya. Betul. Ini gimana cara meloloskannya? Betul. Tapi dari situ saya ngerasa down, akhirnya saya curhatnya ke guru BK. Karena guru BK juga yang ngarahin dari awal juga saya curhat. Kemudian di situ saya dapat banyak cerita. Karena memang ternyata untuk mengembalikan down kita butuh lingkungan yang mampu mensupport kita, lingkungan yang positif. Nah di situ diceritakan, ibu juga dulu bahkan mandiri aja nggak lolos, gelombang kedua baru lolos. Guru BK saya dulu menceritakan seperti itu. Kemudian saya akhirnya dapat satu titik seperti ini bang. Titik yang membuat saya bangkit adalah saya mengatakan bahkan mereka yang lulus SN itu nanti akan kita buktikan di universitas sesungguhnya. Oh, keren. Ya, betul. Dalam hati begitu. Iya. Saya tunggu kamu yang SN kemarin ya. Saya tunggu. Sesuai enggak gitu ya? Ini Unmul nih nyesel nanti nolak saya SN. Saking emosinya. Jadi untuk membangkitkan itu ya kita butuh satu memang ambisi baru atau misi baru, cita-cita baru yang untuk kita kejar seperti itu. Jadi akhirnya saya sudah tekadkan diri bahwa saya SB ataupun nanti mandiri, saya bilang itu cuma jalan masuk, pintu masuk, tapi ranah pembuktiannya ya di universitas. Nah kemudian oke lah itu udah luar biasa ya, menurut gua udah luar biasa banget. Nah gimana sekarang ini kan udah sistem untuk masuk dan daftar di SBMPTN itu macam-macam ya sekarang. Nah gua nggak membahas sistemnya ya, sistemnya nggak gua bahas. Yang jelas tadi udah banyak sekali tips dan trik agar kita lolos di SBMPTN. Dan yang menurut gue itu sesuatu yang menurut gue sepele ternyata itu sangat penting ya, kayak misalkan alumni tadi itu kan, kemudian informasi dan untuk pengambilan fakultas itu sangat menentukan juga nggak untuk agar kita misalkan gini, gue mau masuk di satu fakultas nih, misalkan fakultas ekonomi nih, berarti kita wajib nggak kira-kira untuk mensurvei beberapa kotanya dan sebagainya agar kita tahu peluang kita masuk tuh ini penting nggak kira-kira? Wajib banget. Dulu saya sebelum masuk tuh bahkan saya datang ke Unmul ngebuka ibarat seminar untuk mahasiswa, calon mahasiswa. Nah kebetulan saya di Samarinda dekat, saya datang. Di situ dibukakan bahkan ada program-program studi yang memang kalau kita anak IPS kita nggak bisa ngambil di sana. Nah di situ. Jadi kan kalau kadang orang nggak tahu, langsung aja main daftar, tapi dia belum baca peraturannya. Anak IPA bisa nggak masukin? Atau program studi ini atau fakultas ini ngebuka anak IPS buat masuk hanya berapa persen? Betul. Itu penting untuk dicari seperti itu. Karena kadang-kadang yang hari ini terjadi gitu kan, bahwa anak-anak yang baru lulus SMA itu hanya sebatas dia hobi ataupun dia senang terhadap jurusan itu, ya kan? Itu juga banyak sekali yang terjadi menurut gua gitu kan. Begitu ini gue IPS pengen daftar ekonomi gitu kan, gue senangnya apa nih, karena berdasarkan kesenangan, senang aja hobi saja gitu, tapi dia tidak mempersiapkan apa yang tadi Bang Khalid sampaikan. Kemudian yang selanjutnya Bang Khalid gini, abang kan jurusan PKN ya? Iya, PPKN. Itu memang minatnya PKN atau gimana? Nah jadi panjang ceritanya juga ya? Nggak terlalu panjang sih. Gitu. Karena saya senang politik. Saya masuk ilmu pemerintahan nggak diterima SN, saya nyari peluang yang lain. Saya ngelihat peluang di PPKN itu peminatnya tidak terlalu banyak. Kemudian dia ngebuka 2 kelas untuk SBM, berarti 80 orang, lumayan tuh.
kebetulan saya IPS, saya ngerasa sejalan. Nah, dan saya ngelihat ada sudah yang lolos di sana Di PKN itu, iya, alumni dari sekolah Mas alumni Khalid. juga dari sekolah saya. Jadi kayaknya peluangnya besar. Akhirnya saya masuk di situ karena PKN ternyata memang belajar hukum dan juga belajar politik. Nah, jadi cocok aja. Luar biasa ya. Dan apa namanya, begitu kita sudah masuk dan daftar, pada saat tes ya, langsung tes nih ya, pada saat kita, karena orang yang pinter, orang yang cerdas udah persiapan tadi macam-macam, udah persiapan, pada saat dia tes ini kan macam-macam nih yang dialaminya, ya kan, karena aura-aura pada saat kita tes itu kan macam-macam, ya kan Bang Khalid ya, ada yang gemeteran dan lain sebagainya. Itu Anda mengalami nggak hal-hal yang demikian itu gitu? Kalau saya pasti nggak terlalu gemeter, grogi gitu cuman ya. deg-degan. Deg-degan, penuh rasa ketakutan. Ini kalau nggak lolos lagi gimana nih? Ibarat saya dulu kan kayak mantan ketua OSIS, waduh gengsinya tinggi nih. Masa mantan ketua OSIS nggak lolos lagi ya? Ya sudah, tapi di situ ya kalau saya ya kita nenangin diri dengan selawat, dengan zikir, buat nenangin hati. Kemudian cara yang kedua, kalau Anda bingung cara berzikir dan selawat, cari teman buat ngobrol. Oh gitu ya. Nah, ini ada tips nih Bang, walaupun agak jahat gimana, dan agak kurang ajar. Gimana? Nah, ini hoki-hokian. Kalau kita cari teman terus ngobrol dan kita tahu, kadang kan kita tahu ini anaknya persiapannya lebih kurang dari kita. Terus ternyata bisa kita ngelihat kita yang lebih pintar. Nah, kita makin pede tuh Bang. Nah, ya kan, karena kita ngelihat saingan kita di kelas, kok nggak terlalu pintar. Tapi kalau kita dapat teman ngobrol jauh lebih pintar, nah itu down juga nah jadinya. Berarti salah satu strateginya pada saat kita duduk itu saling udah diatur, kita lirik-lirik juga ya. Iya. Kita bisa mengukur kawan-kawan kita juga ya, luar biasa sekali ya. Nah, terus setelah itu gimana? Kalau kita udah melaksanakan tesnya, kan kita untuk menuju pengumuman itu kan cuap-cuap kan dan lain sebagainya kan. Banget. Yang pertama ya beban moral sih ya sebenarnya ya, apalagi kan Bang Khalid misalkan mantan ketua OSIS dan lain sebagainya. Gimana kalau gua nggak lulus nih dan lain sebagainya, macam-macam dah ya. Nah, itu dalam fase menunggu itu apa yang dilakukan Bang Khalid? Nah, dalam fase menunggu sambil nyari-nyari yang lain. Kalau kita harus persiapan nih, kalau nggak lolos di sini kemana? Itu yang saya cari kemarin, nyari link lah. Ketika itu kalau saya waktu itu karena saya berpikir ya kalau nggak lolos di situ, saya nyari di tempat lain, di STAN, ya di IAIN, kemudian di Polnes, atau bahkan kemarin sempat ditawarin kalau nggak lolos ke pesantren ini ya, pesantren ini ya. Kayak gitu, artinya kita punya cita-cita mau berkuliah, ya cita-cita kita itu harus kita perjuangkan. Jangan pernah menyerah hanya karena tidak diterima dan lain-lain. Berarti untuk jadi SBMPTN ataupun dari SNMPTN, SBM sama SM itu bukan satu-satunya jalan untuk menggapai cita-cita ya. Iya. Artinya kepada teman-teman juga bagi yang tidak lulus SNMPTN, SBMPTN masih banyak jalan untuk menggapai cita-cita kita. Nah, kemudian Bang Khalid, setelah kita melakukan persiapan dan lain sebagainya, kasih dong pesan-pesan buat teman-teman kita nih agar mereka selalu menjaga semangat mereka, khususnya apalagi sekarang kemarin saya baca nih bahwa sebentar lagi akan dibuka ataupun tes UTBK sama SBMPTN ya kan, bulan Juni ya. Nah, untuk persiapan ke sana itu tolong dong kasih pesan-pesan lah buat teman-teman kita agar mereka tetap jaga kesehatannya, jaga semangatnya, khususnya agar mereka lulus gitu. Selain tadi kan udah luar biasa strategi yang dilakukan oleh Bang Khalid tuh, saya pikir udah mantep lah ya. Kira-kira apa nih yang harus disampaikan kepada teman-teman kita? Pesannya buat teman-teman atau adik-adik yang hari ini sedang pejuang SBMPTN, yang paling utama itu sebenarnya adalah, kalau saya anggap ridho orang tua itu paling utama ya. Dalam hal ini meskipun kita berjuang bagaimanapun, saya ngerasakan dalam momen perjuangan itu memang betul-betul doa orang tua yang paling membuat kita tuh selalu mulus dalam langkah. Nah, artinya pesan buat kalian yang paling pertama saat ini adalah kalian banyak-banyak meminta doa dari orang tua dan juga dari guru-guru kalian. Insya Allah
ketika kita tidak semangat, mungkin karena doa-doa mereka ini semangat kita itu akan terjaga. Mungkin karena doa-doa dari orang tua dan juga orang-orang terdekat kita didatangkan dan Allah hadirkan sendiri atau Allah antarkan teman-teman yang mensupport kita. Nah, artinya hari ini jangan pernah sombong ya. Ingat itu, jangan pernah sombong, jangan pernah merasa sangat terlalu yakin ya, jangan pernah seperti itu. Dan juga kalau memang nanti setelah semua ikhtiar kalian, semua perjuangan kalian dan ternyata kalian juga tidak lulus lagi, yaitu adalah skenario terbaik yang Tuhan ciptakan buat kalian, karena bisa jadi bukan di situ jalan kalian buat sukses, tapi kalian punya jalan-jalan yang lain. Toh tahun depan juga masih bisa kalau memang tidak lolos sama sekali seperti itu. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Bang Halid ya. Itu teman-teman cara ataupun strategi yang harus kita lakukan selain kita ikhtiar, usaha udah maksimal, jangan lupa juga berdoa ya. Benar banget. Khususnya kepada orang tua ya. Tapi memang sih Bang, saya juga merasa karena dulu kalau Bang Halid kan nggak diterima di Senam PTN ya. SN. Kalau saya diterima di SN. Tapi memang orang-orang yang di teman-teman saya khususnya juara olimpiade gitu kan, mereka nggak diterima dan mereka itu teriak-teriak sama saya, apaan ini anak ini kan nggak pinter gitu kan. Kurang ajar ya, jadi mereka tuh bilang gitu, kamu kan nggak pinter gitu kan, tapi kenapa kok kamu itu diterima di Senam PTN, di SN katanya bilang. Saya cuma jawab begini, mungkin boleh jadi saya secara akademik nggak pinter, tapi saya menang doa kayaknya. Benar banget. Jadi memang saya itu minta doa sama orang tua itu luar biasa ya. Jadi itu juga teman-teman yang dilakukan oleh Bang Halid, minta doa sama orang tua, khususnya juga dewan guru. Ya. Guru itu minta doa juga kepada guru-guru kita. Dan yang terakhir Bang Halid sekali ya. Itu teman-teman menarik, menurut gue itu sangat menarik sekali. Berarti bisa diambil kesimpulan bahwa kalau kita pengen kenal dengan Pancasila, maka ya masuk dulu dalam Pancasila gitu. Kalau kamu ingin mengetahui rasanya kopi, ya diminum kopinya, jangan dilihatin aja gitu ya Bang Halid ya. Oke, terima kasih Bang Halid. Kita udah berbincang, mudah-mudahan manfaat dan melahirkan banyak manfaat buat generasi anak bangsa, khususnya buat teman-teman yang mau tes SBMPTN, persiapkan diri, jangan lupa doa. Maksimalkan ikhtiar dan kuatkan doa. Terima kasih Bang Halid. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Amin. Di wadah Bekesah, tempat orang berfaedah insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.